Apa kabar teman-teman semuanya? Jumpa kembali dengan saya di sini di channel Mas Nur Hasan. Pada video kali ini, kita akan belajar pelajaran prakarya, yaitu tentang kerajinan dari bahan lunak. Kerajinan dari bahan lunak. Kerajinan bahan lunak adalah suatu kerajinan yang bahan dasar pembuatannya bersifat lunak, baik alami maupun buatan. Ada dua bentuk kerajinan, yaitu 2 dan 3 dimensi. Dari segi fungsi kerajinan bahan lunak menjadi dua fungsi, yaitu fungsi pakai dan fungsi hias. Adapun 3 prinsip kerajinan bahan lunak, yaitu yang pertama adalah keterampilan tangan. Pada umumnya, kerajinan bahan lunak mengandalkan keterampilan tangan dari perajin. Meskipun kerajinan dibuat banyak, pembuatannya tetap menggunakan tangan. Prinsip yang kedua adalah keterampilan teknik. Untuk menghasilkan produk kerajinan yang bentuk dan kualitasnya sama, perajin harus memiliki teknik untuk diaplikasikan ke semua produk kerajinan yang dibuat. Prinsip yang ketiga adalah kedaerahan atau tradisional, yaitu benda-benda kerajinan mempunyai nilai guna praktis, bersifat universal, dibuat dengan keterampilan teknik tangan, namun, masih memiliki ciri khas dari daerah pembuatan produk kerajinan tersebut. Secara umum, karya kerajinan bahan lunak dapat dibedakan menurut manfaatnya. Yang pertama sebagai kelengkapan busana. Produk kerajinan bahan lunak bisa digunakan untuk mempercantik diri ketika menggunakan busana, contohnya produk aksesoris seperti kalung dari polimer clay. Yang kedua sebagai kelengkapan suatu benda. Kerajinan bahan lunak dapat difungsikan sebagai kelengkapan suatu benda. Sebagai contoh, gantungan kunci yang dibuat fiberglass. Gantungan kunci ini bisa dilepas pasang hingga dapat dipakai sebagai pelengkap kunci atau gantungan tas. Yang ketiga sebagai kelengkapan rumah atau bangunan. Produk kerajinan bahan lunak dapat dijadikan sebagai pelengkap rumah atau bangunan tertentu. Contohnya, patung kuda dari fiberglass yang dijadikan hiasan taman rumah. Yang terakhir sebagai kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Ada ritual atau upacara adat Nusantara yang menggunakan kerajinan bahan lunak sebagai pelengkap upacara, seperti upacara pernikahan, upacara kematian, atau upacara adat lainnya. Contohnya lilin yang digunakan untuk menari tradisional. Jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Bahan lunak untuk benda kerajinan dibedakan menjadi 2 jenis, itu bahan alam dan bahan buatan. Bahan lunak alami. Bahan lunak alami adalah bahan lunak yang didapat dari alam, seperti tumbuhan, hewan, dan lapisan tanah yang bersifat lunak. Bahan lunak alami biasanya dapat diperoleh dengan mudah serta biaya yang murah. 1. Tanah liat. Tanah liat disebut juga tanah lempung. Warna tanah liat ada berbagai macam, tetapi semuanya merupakan warna natural tanah, yaitu coklat. Tanah liat yang sering digunakan untuk membuat benda kerajinan memiliki warna hitam keabu-abuan. 2. Kulit. Kulit juga bisa digunakan sebagai bahan karya kerajinan. Bahan kulit memiliki sifat tahan lama, mudah dibentuk, serta sedikit lentur. Barang-barang yang dibuat dari kulit hewan, antara lain wayang, beduk, drum, sepatu, dompet, ikat pinggang, HP, sarung pisau, tas, jaket, dan topi. 3. Getah nyatu. Getah nyatu berasal dari pohon kayu nyatu yang merupakan tanaman khas dari Kalimantan Tengah. Pohon ini memiliki kemampuan untuk berkembang biak dalam waktu singkat. Hanya dalam kurun waktu 6 bulan, ketinggian pohon nyatu sudah mencapai 8 meter. Produk kerajinan yang dibuat dari getah nyatu, yaitu perahu naga atau perahu burung tingang. Selanjutnya bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan adalah bahan lunak yang terbuat dari kimia atau buatan manusia. 1. Gips. Gips merupakan bahan mineral yang tidak larut dengan air dalam waktu yang lama jika sudah menjadi padat. Kerajinan dari gips banyak diminati orang dan pembuatannya terbilang mudah. Contoh kerajinan dari gips, antara lain gantungan kunci, hiasan dinding, bingkai foto, mainan, dan patung. 2. Lilin. Lilin dapat digunakan sebagai bahan pembuatan berbagai macam benda kerajinan. Lilin memiliki sifat mudah mencair dan membeku sehingga mudah dibentuk dan dicetak ketika masih berupa cairan. Dari sifatnya yang unik itu, kita dapat melakukan berbagai kreasi lilin, dari segi bentuk, warna, maupun fungsinya. 3. Sabun. Sabun dapat diolah dengan 2 cara, yaitu diukir dan dibentuk. Teknik membentuk dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu sabun diparut hingga menjadi bubuk, dicampur sagu dan sedikit air, lalu dibuat adonan baru seperti membuat bentuk dari plastisin.
Yang keempat adalah polimer clay dan plastisin. Polimer clay merupakan jenis clay yang paling baik dan paling mahal. Tahap akhir kerajinan berbahan polimer clay adalah dengan dikeringkan menggunakan oven. Plastisin sama lunaknya dengan polimer clay, hanya saja plastisin tidak dapat mengeras. Plastisin dibuat dengan komposisi tepung terigu, tapioka, beras yang dicampur lem pengawet makanan. Yang kelima ialah fiberglass. Fiberglass mudah dibentuk karena memiliki struktur cair dan akan mengeras jika kering. Dalam pembuatannya, kerajinan fiberglass membutuhkan katalis yang berfungsi membuat fiberglass menjadi cepat mengeras. Fiberglass sendiri bersifat tahan lama dan kuat. Baik, cukup sekian pembelajaran hari ini. Jika kalian suka dengan video ini, silakan share video ini dan jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Terima kasih.